Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah 1,5 bulan kita tidak berjumpa dalam kebaktian lansia. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Walaupun perjumpaan kita saat ini tidak seperti biasa, kiranya ibadah online ini bisa memberikan sukacita dan kekuatan iman buat kita. Ibadah kita kali ini temanya adalah Yesus hadir di tengah keresahan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Ima Simamora. Mari kita awali dengan bersama menyanyikan lagu Hati Senang. Ya Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, firman Tuhan menasihatkan kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi jangan lupa tetap bersukacita, tekun berdoa, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekalipun kami tidak bisa melakukan ibadah dengan tatap muka, tetapi kami bersyukur kami tetap dapat bersatu hati memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan dan sesama dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan hadir dalam hidup kami dan memberkati ibadah online kami, sehingga dapat menguatkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Bapak Ibu, pujian tadi mengatakan, Tuhan mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan. Mari kita dengarkan kesaksian teman-teman kita, sementara kita tinggal di rumah. Teman-teman lansia sekalian, saya di rumah saja dengan sukacita mengerjakan rumah, beres-beres, bersih-bersih, mendengarkan firman Tuhan, acara-acara yang online dilakukan maupun dari gereja yang ada di YouTube didengerin karena semuanya bagus-bagus. Kiranya teman-teman lansia juga punya semangat untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua, sehat selalu, Tuhan melindungi, amin. Halo Oma Opa, apa kabar? Sehat-sehat semua ya Oma Opa. Kita sekarang sudah ada hampir di minggu keempat ya Oma Opa. Kita berada di rumah aja. Istilahnya anak-anak muda sekarang di rumah aja. Bagaimana perasaan Oma Opa selama hampir sebulan ada di rumah saja? Ada yang bosan kah Oma? Opa? Yang biasanya kita bisa berkegiatan, kita pergi ke gereja, kita bisa pergi ke pasar, kopro, kita bisa pergi dengan teman-teman. Sekarang kita harus di rumah. Kita harus tinggal di rumah saja karena wabah COVID-19 ini. Bagi saya, jujur loh Oma Opa, yang biasa beraktivitas sehari-hari dari Senin sampai dengan Sabtu, yang penuh dengan acara-acara agenda rapat, tiba-tiba harus tinggal di rumah. Jujur, itu membuat saya juga merasa tidak nyaman. Tapi apakah saya akan terus berada di dalam rasa tidak nyaman itu? Enggak juga ya Oma Opa. Nah, kita harus keluar dari rasa nyaman itu. Apa yang bisa kita lakukan Oma Opa? Banyak hal-hal yang positif yang kita lakukan selama kita ada di rumah. Kalau Oma Opa, apa saja yang bisa dilakukan? Pasti banyak. Nah, kalau saya Oma Opa yang biasanya ruangan-ruangan yang tidak pernah tersentuh oleh tangan saya selama saya sibuk di luar, sekarang saya bisa ikut membereskannya. Kemudian pekerjaan rutin, masak-memasak juga itu dilakukan. Tetapi lebih dari semua itu Oma Opa, kita bisa banyak mendengarkan firman Tuhan. Banyak sekali ibadah-ibadah online yang sekarang kita bisa dengarkan. Kemudian ada sapaan gembala, kemudian ada ibadah doa malam, ada renungan pagi, ada persekutuan komisi dewasa secara online. Itu bisa menambah, mengembangkan juga iman kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Saya percaya Oma Opa juga akan lebih banyak bisa merenungkan apa yang didapat selama kita berada di rumah. Jadi Opa Oma, jangan kita merasa jenuh untuk selamanya, karena kita tahu badai ini pasti akan berlalu. Kita harus sabar menanti rencana Tuhan. Ingatlah selalu Opa Oma bahwa di dalam setiap peristiwa dalam hidup kita selalu ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik, apa yang dilakukannya bagi hidup kita itu sempurna. Opa Oma tetap semangat ya, tetap memuji Tuhan, tetap saling menguatkan satu dengan yang lain, sampai kita bertemu kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Dah Opa Oma. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Inilah kegiatan saya pada saat kita harus diam di rumah. Setelah saya menyelesaikan doa pagi, karena tidak ada kegiatan untuk apapun juga, saya bisa berjalan-jalan di sekitar rumah saya dengan memakai topi, masker, kita menjaga kesehatan. Karena pada saat permulaan kita harus diam di rumah, saya sakit dan dokter susah sekali dicari karena mereka juga, saya memaklumi, adalah takut juga dengan corona ini. Dan untung Tuhan memberikan penolong bagi saya sehingga saya dapat dibawa ke dokter dan di lab semuanya hasilnya bagus berkat pertolongan Tuhan.
Untuk itu saya akan bersyukur dan akan tetap melayani dengan semampu saya, dengan kesehatan yang telah Tuhan karuniakan kepada saya. Terima kasih. Ayo kita jalan pagi, teman-teman. Halo, Oma Opa yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan senang hati saya menyapa Oma Opa. Saya berharap Oma Opa dalam kondisi yang tetap sehat dan sukacita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur sekali untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Tolonglah kami dan didiklah kami ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Lukas 23 ayat 50 sampai 56a berbunyi demikian. Lukas 23 ayat 50 sampai 56 berbunyi demikian. Adalah seorang yang bernama Yusuf, yang anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat Yesus. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Oma Opa yang terkasih dalam Yesus Kristus, di usia yang senja banyak orang berkata bahwa hidupnya sudah tidak berarti lagi, bahwa hidupnya sudah loyo, bahwa hidupnya sudah tidak punya andil apa-apa, bahwa sudah rentak. Tapi sisi yang lain ada orang-orang yang berkata bahwa hidup dengan usia yang cukup banyak, usia yang sudah tua, adalah usia yang indah, usia emas. Mana yang mau kita pilih? Saudara, di dalam hidup ini, anak-anak, muda, dewasa, atau tua, semua bisa dipakai Tuhan. Tidak semua orang yang punya nama yang besar lalu dipakai Tuhan. Oma Opa, tidak semua orang yang punya banyak hal yang sangat berarti dan hebat dipakai Tuhan. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan belum mendapatkan panggung, tidak punya panggung, tidak terdengar namanya, tetapi dipakai Tuhan.
Contohnya adalah Yusuf dari Arimatea. Dia dipakai Tuhan, tidak punya panggung. Dia tidak sehebat Petrus, Yakobus, Yohanes. Mungkin refleksi iman dan perjalanan spiritualitasnya tidak seperti murid-murid yang lain. Dia seorang profesional di dalam pemerintahan Romawi. Tapi saudara, Tuhan mau memakai Yusuf Arimatea, orang yang tidak memiliki panggung ini, dipakai dengan sangat berlian dengan tugas yang sangat luar biasa, yaitu menguburkan Yesus. Ada sisi yang lain, kondisi yang sedih, kehilangan, hancur hati, sendu, luar biasa. Tapi kesedihan, kesunyian, kehancuran yang luar biasa tidak mematahkan semangat untuk melakukan yang terbaik bagi nabinya, bagi teladannya, bagi gurunya, yaitu Yesus. Dan Yusuf Arimatea memberanikan diri untuk meminta mayat Yesus. Mayat, saudara-saudara. Adakah orang yang meminta mayat? Tetapi di Alkitab dikatakan Yusuf Arimatea meminta mayat Yesus, yang saat itu digolongkan sebagai penjahat yang besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang membuat Yusuf bisa melakukan hal ini? Yaitu rasa cinta, dorongan untuk berbakti kepada sang teladan. Dan ini adalah kesempatan. Yusuf memakai kesempatan itu. Yusuf memakai panggilan itu, tidak menyia-nyiakan, tidak menunda-nundanya. Karena sebentar lagi akan ada masa Sabat. Dan Yusuf melakukan yang terbaik. Dia tidak memilih kuburan sembarangan, tidak juga mengkampanyin Yesus dengan kainnya seadanya. Sebaik-baiknya dia bisa lakukan, dia lakukan dan memberikannya. Bagaimana dengan kita? Di masa sekarang, kebosanan, kesunyian, kesepian, stres, kita banyak kemudian kehilangan. Kita bisa sakit, kita bisa sedih, mengoyak semua kehidupan kita. Mari kita belajar dari Tuhan Allah. Apakah oma-opa masih merasakan dipanggil Tuhan Yesus Kristus untuk berbakti di masa yang sepertinya tidak menyenangkan ini? Apakah oma-opa masih merasakan betapa kasih Tuhan memandang dan menilai dengan sangat mulia? Apakah kita bisa melihat dan menilai bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik? Masih bisa, oma-opa. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Mendoakan keadaan, mendoakan orang-orang lain yang kita kenal. Kita masih bisa, oma-opa yang punya talenta memasak, oma-opa bisa memasak, bukan hanya untuk diri sendiri, membagikannya buat orang lain, bungkus 1 atau 2. Yang punya talenta menjahit, walaupun tidak punya mesin jahit, bisa kemudian membuat masker dengan kain-kain yang mungkin baju-baju yang sudah lama tidak dipakai. Yang biasa suka ngobrol, punya talenta untuk ngobrol, masih bisa menyapa dalam video call atau WhatsApp. Kita bisa di zaman sekarang memiliki arti yang luar biasa. Kalau kita masih bingung, oma-opa, bertanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah memanggil Yusuf Arimatea bukan sekedar karena kehebatannya, bukan karena panggung yang besar yang dia miliki, tetapi karena hatinya. Dan Tuhan Allah memimpin Yusuf untuk melakukan yang terbaik, yang pantas, yang sungguh-sungguh tepat pada waktunya. Apa yang harus dilakukan tepat pada waktunya. Dan Yusuf Arimatea membuktikan itu. Orang tanpa panggung di dunia pemuritan Yesus saat itu dipakai Tuhan dengan tugas yang berlian. Saya dan oma-opa sekalian pasti saat ini bisa dipakai Tuhan. Dan saya yakin Yusuf Arimatea bisa hadir di tengah-tengah kehidupan ini melalui oma dan opa. Tuhan memberkati kita.
terus semangat untuk melanjutkan kehidupan. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa-doa siapaan kita. Mari kita satu dalam doa. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang pada saat ini sedang terbaring sakit atau sedang berjuang dengan sakit penyakitnya. Kami datang bersama saudara kekasih kami, Ibu Hendy Cahya, Ibu Liana Secahusada, Ibu Sylvia Intan, Ibu Maria E. Bambang, Ibu Triposa, Ibu Uki Sidarta, Ibu Heti, Ibu Titin Niati, Ibu Sumihar, Bapak Sugono Mahargono, Bapak R.U. Manalu, Bapak Sutanto Harto, Ibu Nani Pangestu, Bapak Tri Hajat, Bapak Imawan, Bapak Saragi, Ibu Lani Setiawan, Bapak Joni Tamba, Bapak Kurnia, Bapak Heri Chandra, dan saudara-saudara kami kekasih yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau datang bersama dengan mereka ya Tuhan, menghampiri kehidupan mereka ketika mereka tengah berjuang dan berusaha untuk memperoleh kembali kesehatan yang daripada Tuhan. Melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka yang begitu mengasihi mereka, biarlah itu menjadi sarana untuk mereka boleh tetap berpengharapan, mereka tetap semangat di dalam menjalani proses pengobatan dan pemulihan kesehatannya. Begitu juga dengan makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka makan dan konsumsi untuk juga boleh menjadi sarana untuk proses kesembuhan mereka. Tidak ada yang mustahil ketika mereka senantiasa datang dan berharap hanya kepada Tuhan. Bahkan Engkau saja yang akan senantiasa memulihkan kesehatan dari saudara-saudara kekasih kami. Bahkan Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kepercayaan kepada saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan, bahwa ada rencana yang indah di balik semua peristiwa yang sedang mereka hadapi. Walaupun memang sangat tidak menyenangkan, namun kami yakin dan percaya bahwa kasih tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah henti-hentinya datang menghampiri mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang boleh bersuka cita karena bertambah usia di bulan April ini. Kami datang bersama dengan saudara kekasih kami, Ibu Renata GR Pasaribu, Bapak Dwi Basuki, Ibu Yong Chiu Hua atau Ibu Eva Senjaya, Ibu Sumarti atau Ibu Atik, Bapak Widianto Nugroho, Ibu Kristiana Wahyudi, Ibu Yulianawati, Bapak Iwan Suherman, Bapak Pendeta Adi Cahyono, Ibu Pendeta Ima Simamora, Ibu Vivi Mariawati Sutanto, Ibu Lani Setiawan, Bapak Yosua
Wiryo Diguna, dan juga Saudara Derian, serta saudara kekasih kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan dengan bertambahnya usia, semakin hari semakin mampu bersikap secara dewasa untuk menyikapi setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Engkau juga berkati senantiasa cita-cita, harapan, keinginan, dan yang belum tercapai yang mereka inginkan di dalam hidup ini. Namun juga Tuhan, di tengah ucapan syukur mereka pun juga boleh menyatakan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya ungkapan syukur mereka pun juga boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, perawat, para medis yang sedang berjuang untuk memelihara dan merawat saudara-saudara kami yang terdampak karena virus corona. Biarlah Tuhan perjuangan dan usaha mereka tidak sia-sia, tetapi menjadi dampak atau memberikan dampak yang cukup besar bagi saudara-saudara kasih kami untuk dapat memperoleh kesembuhan seperti sedia kala. Berikan kekuatan, semangat, harapan, dan juga berkati keluarga yang mereka tinggalkan ketika mereka harus merawat orang lain. Berkati juga Tuhan kebijaksanaan atau kebijakan yang sedang diambil oleh pemerintah untuk memulihkan kembali keadaan negara, khususnya negara kami Indonesia, dari pandemi virus corona ini agar boleh pulih kembali. Ada begitu banyak dampak yang terjadi karena merebaknya virus corona ini ya Tuhan, khususnya di bidang ekonomi, di mana banyak saudara-saudara kami yang kesulitan untuk memperoleh makanan untuk mencukupi segala kebutuhan hidup hari lepas hari. Oleh karena mereka pun harus kehilangan pekerjaan dan aktivitas di luar rumah. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang juga memberkati mereka, Engkau juga yang memenuhi setiap kebutuhan mereka, dan pemerintah pun juga peduli akan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang kehilangan anggota keluarga oleh karena virus corona ini ya Tuhan. Biarlah duka yang mendalam, kesedihan yang teramat sangat yang mereka hadapi pun mendapat kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Bahkan mereka pun tidak kehilangan harapan, karena kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menolong mereka, bahwa kebangkitan Kristus dari kematian yang kami rayakan di dalam hari raya Paskah pun juga tidak menjadi sia-sia, tetapi memberikan harapan bagi kami semua. Bahkan ada saat, ada masa di mana kami boleh memperoleh kembali pemulihan hidup seperti sedia kala, bahkan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan seluruh doa kami ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sang batu karang, juru
Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh melaksanakan ibadah dalam rangka merayakan Hari Paskah, walaupun dengan cara yang berbeda. Namun tidak menghalangi kami untuk kami boleh memaknai akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kami rayakan, yang akan senantiasa menyelamatkan dan menghapus setiap dosa dan kesalahan kami bagi orang yang percaya. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa mengucap syukur untuk kasih sayang pemeliharaan Tuhan dan terlebih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus kami semua orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.